Halo semua, perkenalkan saya Anastasia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perioperatif medicine, part 1 yaitu preoperatif. Pertama, pengertian dari perioperatif medicine. Merupakan perawatan pasien oleh praktisi klinis multidisipliner yang dimulai dari saat persiapan operasi sampai pasien pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Dan ini bertujuan untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani operasi. Perioperatif medicine ini terdiri dari 3 period. Pertama, preoperatif, kedua, durante atau intraoperatif, dan ketiga, postoperatif. Pertama, saya akan membahas tentang periode preoperatif. Tujuan, mengetahui status fisik dan status psikis pasien terkini, mengidentifikasi komorbid yang mungkin mempengaruhi operasi, memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko pada pasien selama periode perioperatif, pemilihan jenis anestesi dan inform konsen, dan memberi edukasi pasien tentang operasi, anestesi, perawatan intraoperatif dan postoperatif, dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Evaluasi awal dilakukan beberapa hari sebelum operasi. Evaluasi ulang pertama dilakukan sehari menjelang operasi, dan evaluasi ulang kedua dilakukan lagi pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi, dan evaluasi terakhir dilakukan di kamar persiapan bedah untuk menentukan status fisik ASA. Evaluasi preoperatif terdiri dari identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, rencana anestesi, kesimpulan evaluasi, dan inform konsen. Pertama, anamnesis. Terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, dan last meal. Pertama, riwayat penyakit sekarang, yaitu pertama menanyakan chief complaint atau keluhan utama, dan kita memacu pada pertama, lokasi, di mana menyebar atau tidak. Selanjutnya, onset atau awitan dan kronologis, kapan terjadinya, berapa lama, kuantitas keluhan, ringan atau berat, seberapa sering terjadi, selanjutnya kualitas keluhan, rasa seperti apa, faktor yang memperberat, dan juga faktor yang meringankan keluhan, serta analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Untuk riwayat penyakit dahulu, kita menanyakan riwayat medis yang dialami pasien dahulu, menanyakan juga riwayat operasi, ditanyakan apakah penderita atau pasien pernah sakit serupa sebelumnya, bila ya, kapan terjadinya, dan sudah berapa kali, sudah diberi obat apa, dan juga ditanyakan mengenai penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, dan juga apakah pernah masuk rumah sakit, jika ya, berapa lama perawatan, riwayat rawat inap, imunisasi, riwayat pengobatan, dan ditanyakan juga mengenai riwayat anestesi atau pembiusan sebelumnya, waktunya, rumah sakitnya di mana, serta mungkin ada komplikasi analgetik pasca operasi, dan lainnya. Dan juga untuk pasien perempuan ditanyakan mengenai riwayat kehamilan atau persalinan, siklus menstruasi terakhir, HPHT, volumenya regular atau tidak, kapan menark, kapan menopause, riwayat persalinan, riwayat abortus,
Dan juga riwayat penggunaan obat. Ini berguna untuk pertimbangan interaksi obat yang mungkin terjadi, dan riwayat alergi. Entah itu alergi obat ataupun alergi makanan. Selanjutnya, family history atau riwayat penyakit keluarga. Ini berguna untuk mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Porfiria, hipertermia maligna, hyperkolesterolemia, abnormalitas kolinesterase, miastenia gravis, dan juga mungkin ada populasi khusus dengan peraturan-peraturannya masing-masing, maka dari itu perlu ditanyakan mengenai family history. Begitu juga dengan social history atau riwayat sosial. Riwayat sosial atau kebiasaan khusus biasanya ditanyakan riwayat merokok. Untuk merokok ini penting ditanyakan karena zat yang terkandung dalam rokok yaitu nikotin dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner. Efek respirasinya yaitu bisa menyebabkan gangguan mukosilier atau dahak kental. Maka biasanya pasien yang merokok dianjurkan untuk stop merokok sebelum operasi. Selanjutnya ditanyakan juga riwayat konsumsi alkohol. Ini penting ditanyakan karena intoksikasi akut alkohol bisa meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan juga anestesi, sehingga efeknya bisa memanjang. Maka dari itu diperlukan pengurangan dosis obat. Begitu juga dengan alkoholik kronik, itu bisa meningkatkan kerusakan hati bila ditambah dengan pemberian obat anestesi. Dan selanjutnya ditanyakan mengenai riwayat penggunaan, apakah ada penggunaan obat-obat terlarang seperti marijuana, kokain, heroin, karena ini perlu dilakukan penanganan withdrawal syndrome. Dan perlu juga ditanyakan last meal, ini berguna untuk puasa dari pasien. Pasien membutuhkan puasa untuk mencegah terjadinya aspirasi. Dan berikut adalah rekomendasi periode puasa minimum untuk air mineral 2 jam, air susu ibu 4 jam, formula bayi, susu makanan ringan sekitar 6 jam, dan makanan yang digoreng, makanan berlemak, dan juga daging. Untuk makanan-makanan tersebut perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Selanjutnya ke pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga skala nyeri. Dan juga dilakukan pemeriksaan airway dan sistem organ. Untuk pemeriksaan airway, digunakan Lemmon Airway Assessment Method, yaitu untuk L, look externally, atau melakukan inspeksi apakah ada facial trauma atau insisor besar, adanya kumis atau janggut, dan juga lidah besar. Dan juga untuk E, dilakukan evaluasi 3-3-2 rules, yaitu pada pembukaan mulut didapatkan 3 jari, jarak antara hyoid bone ke mentum 3 jari, dan jarak tiroid ke mulut
2 jari. Dan M yaitu untuk Malampati score. Terdapat 4 kelas untuk evaluasi Malampati. Untuk kelas 1 terlihat palatum mole, uvula, pilar anterior dan posterior. Selanjutnya untuk kelas 2 terlihat palatum mole dan uvula. Kelas 3 terlihat palatum mole dan sedikit uvula, dan kelas 4 terlihat palatum mole, kelas 4 palatum mole tidak terlihat. Nilai untuk Lemon Airway Assessment Method, jika nilai lebih dari sama dengan 3, menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Dan video laryngoscope dapat membantu manajemen airway. Selanjutnya, review of system organ. Dikenal dengan 6B, yaitu brain, blood, bowel, bladder, dan juga bone. Untuk brain, yang dinilai misalnya kesadaran, keadaan umum, Glasgow Coma Scale, refleks pupil. Untuk breathing, dilakukan inspeksi mulut, hidung dan leher, frekuensi dan pola nafas, serta suara nafas tambahan. Untuk blood, terdiri dari tekanan darah, laju nadi, dan suara jantung. Untuk bowel, dicek distensi, stoma, bising usus, dan juga asipes. Untuk bladder, dilakukan pemantauan warna dan volume urin, serta keluhan buang air kecil. Dan juga yang terakhir ada bone and skin, dilihat apakah ada keluhan dan juga apakah ada perubahan warna kulit. Untuk pemeriksaan penunjang, ini hanya sesuai dengan indikasi. Jadi, rekomendasi pemeriksaan rutin yang pertama itu ada pemeriksaan darah tepi untuk melihat hemoglobin, HCT, leukosit, dan juga plateletnya. Biasanya ini dilakukan pada pasien di atas 60 tahun atau perempuan yang sedang menstruasi, dan juga bila diperkirakan akan banyak perdarahan atau perlu transfusi darah, dan juga pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati, dan ginjal. Yang kedua itu serum glukos, kreatinin, urea, dan elektrolit. Ini direkomendasikan pada pasien di atas 60 tahun atau pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi, gangguan renal, gangguan hati, memiliki keluhan diare, mual muntah, ataupun pasien dengan riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat nefrotoksik. Dan yang ketiga itu tes fungsi hati. Itu biasanya untuk pasien yang memiliki gangguan nutrisi, alkoholisme, dan juga memiliki penyakit yang berhubungan dengan fungsi hati. Dan untuk koagulasi dilakukan pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi, riwayat perdarahan, sehabis luka, sehabis operasi, dan juga mudah mebar, serta pasien riwayat konsumsi antikoagulan. Untuk X-ray torak, itu untuk seluruh pasien di atas 60 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit tiroid, dan juga gangguan pernafasan, serta kanker untuk mencari penyebarannya. Namun, riwayat merokok dan ISPA yang sudah sembuh bukan merupakan indikasi dari pemeriksaan X-ray toraks. Selanjutnya EKG itu
Biasanya untuk pasien lebih dari 40 tahun yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, ataupun juga paru. Selanjutnya kesimpulan evaluasi. Ini terdiri atas risk assessment. Diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists dan diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Berikut ada sistem klasifikasi status fisik ASA, di mana pasien yang akan menjalani proses pembiusan dan pembedahan dapat dikategorikan dalam beberapa kelas status fisik, yang semula diusulkan dan digunakan oleh American Society of Anesthesiologists atau ASA. Status fisik ini diklarifikasikan menjadi 6 kelas, yaitu ASA 1 sampai dengan ASA 6. Yaitu pertama, ASA 1 yaitu pasien sehat. Contohnya, pasiennya sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi atau mengonsumsi alkohol tapi hanya secara minimal. Untuk ASA 2, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan, atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim. Contohnya diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, atau ASA 1 dengan kondisi pernafasan, kehamilan, dan atau alergi aktif. Kelas 3, ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya, angina pectoris, infarkt miokard, gagal jantung kongestif, dan juga diabetes dependent insulin, dan PPOK. Untuk kelas 4, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah, yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contoh, angina pectoris yang tidak stabil, infarkt miokard, atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat atau kronis, penyakit paru obstruktif, serta epilepsi yang tidak terkontrol. Untuk ASA 5, kelas ini termasuk pasien yang hampir mati, yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit, dan juga termasuk pasien yang sakit parah, dan perawatan darurat, dan mungkin diperlukan pengobatan paliatif. Untuk ASA 6, ini termasuk pasien yang dengan brain death, yang organnya akan diambil untuk didonorkan. Huruf E di sini digunakan jika prosedurnya darurat. Jadi ditulis status fisik diikuti dengan akhiran E, misalnya 3E. Berarti status fisik ASA 3 emergency. Selanjutnya untuk informed consent, ini bermanfaat untuk melindungi dokter dan juga pasiennya. Memastikan pasien yang kompeten atau wali mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan resiko, dengan menggunakan bahasa awam agar dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Di sini yang dimaksudkan dengan pasien kompeten, itu pasien dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat. Pada pasien kompeten tidak bisa diwakilkan. Untuk wali, misalnya untuk pasien yang tidak kompeten seperti belum cukup umur atau mungkin tidak sadar dan lain-lain, biasanya diwakili dengan orang tua, saudara dekat, atau wali lainnya. Berikut persiapan pasien preoperatif. Itu ada 3. Yang pertama, di persiapan
pasien di ruang perawatan. Biasanya diberikan penjelasan kepada pasien juga keluarganya mengenai prosedur yang akan dijalankan. Dan juga dilakukan puasa untuk mencegah aspirasi, koreksi atau terapi penyulit, transfusi darah bila diperlukan, dan juga diberikan obat-obat seperti sedatif jika pasien merasa cemas berlebihan. Selanjutnya untuk persiapan di ruang persiapan sebelum ruang operasi, itu dilakukan pemeriksaan mengenai identitas pasien, dicocokkan apa sesuai dengan rekam medis. Selanjutnya memasang akses intravena, dan juga dilakukan evaluasi untuk tanda-tanda vital, dan memberikan obat premedikasi seperti sedatif, analgetik, dan juga lainnya. Dan dilakukan persiapan di ruang operasi seperti mempersiapkan mesin anestesi, sistem aliran gas, monitor dan infus, dan juga mempersiapkan statics. Dan juga mempersiapkan obat-obat anestesi serta obat-obatan darurat atau resusitasi. Dan dilakukan kembali pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuan dari diberikannya premedikasi yaitu untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan saat pra, intra, dan juga postoperatif. Untuk periode pemberiannya, untuk obat intravena diberikan 1-5 menit sebelum operasi, intramuskular 30-60 menit, dan per oral 60-90 menit. Obat-obat premedikasi yang digunakan seperti benzodiazepin, anticholinergic, antimimetik, dan juga seperti metoclopramide, yaitu untuk mengurangi volume cairan gastr dan meningkatkan pH lambung, antihistamin untuk mencegah reaksi alergi, dan juga opioid. Berikut adalah contoh dari pengkajian pra-anestesi, di mana kita bisa melihat ada harus ditulis nama, tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, nomor RM, dan juga keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat operasi, dan juga lainnya. Baik, demikianlah presentasi dan penjelasan mengenai perioperatif medicine part 1 tentang periode preoperatif. Terima kasih.